Ya, kita akan belajar tentang transformasi geometri. Apa itu transformasi? Perubahan, ya. Perubahan pada suatu objek. Objeknya bisa titik, bisa bidang, bisa fungsi, ya. Transformasi geometri ada 4 jenis. Ada translasi, itu namanya pergeseran. Ada refleksi, pencerminan, rotasi perputaran, dilatasi pembesaran, ya. Kita masuk satu persatu. Translasi, apa yang dimaksud dengan translasi? Pergeseran. Pergeseran itu bisa horizontal, bisa vertikal. Horizontal bisa ke kanan atau ke kiri, vertikal bisa ke atas atau ke bawah, ya. Yang kanan sama atas biasanya positif, yang kiri sama bawah negatif, ya. Jadi kalau ada satu titik koordinatnya 2,1 ditranslasikan 3,5, apa artinya? Artinya titik ini digeser 3 ke kanan, ya, dan 5 ke atas, gitu ya. 3 ke kanan, 5 ke atas. Jadi di mana letak si titik A itu sekarang setelah ditranslasikan? Berarti ini geser 3 ke kanan, tuh 2, 3, 5 ke atas, tuh 2, 3, 4, 5. Disinilah bayangan dari A setelah ditranslasikan, ya. Untuk mencari koordinat ini sebetulnya mudah, ya. Tinggal dijumlahkan. Faktor X dijumlahkan dengan pergeseran horizontal 2 tambah 3, 5. Faktor Y ditambahkan dengan pergeseran vertikal 1 tambah 5, 6. Jadi rumus umum untuk translasi adalah, ya, kalau X, Y ditranslasikan sebesar A, B, maka hasil translasinya adalah X ditambah A, Y ditambah B, gitu ya. Itu translasi. Kedua, refleksi. Apa refleksi? Pencerminan. Gimana sifat pencerminan? Yang namanya cermin, jarak dari benda ke cermin harus sama dengan jarak dari bayangan ke cermin, ya. Kita lihat, misalkan titik A koordinatnya 1, 2 dicerminkan ke sumbu X. Mana sumbu X? Sumbu X ini yang di bawah, ya. Di mana letak bayangan? Kalau bendanya di sini, cerminnya di sini, maka bayangannya pasti di bawah sini, ya. Jarak benda ke cermin harus sama dengan jarak bayangan ke cermin. Kalau begitu berapa koordinat ini? Si A aksen koordinatnya adalah 1, min 2. Perhatikan, ketika satu titik dicerminkan ke sumbu X, maka komponen Y-nya yang berubah tanda, ya. Gimana kalau dicerminkan ke sumbu Y? Ini sumbu Y, ya. Ketika cerminnya di sumbu Y, titik A-nya di situ, tentu bayangannya di sini. Jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Kalau begitu, berapa bayangan di sini? Koordinatnya adalah min 1,2. Perhatikan, jika dicerminkan ke sumbu Y, maka yang berubah adalah komponen X, berubah tandanya, ya. Lalu gimana kalau dicerminkan ke garis Y sama dengan X? Kita harus tahu yang mana garis Y sama dengan X. Untuk membuat garis, untuk menggambar garis, setidaknya kita perlu 2 titik, ya. 2 titik yang memenuhi persamaan ini. Misal kita masukkan X-nya 0, maka Y-nya 0, gitu ya. Kalau kita masukkan X-nya 1, Y-nya 1. Oh, berarti garis Y sama dengan X itu melewati titik 0,0 dan 1,1. Nah, maka garisnya yang ini, itu ya. Ini garis Y sama dengan X. Lalu, di mana letak bayangan A jika dicerminkan ke garis Y sama dengan X? Ingat, jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Jarak benda ke cermin kita harus ambil garis tegak lurus, ya. Sini. Nah, maka bayangannya di sini. Koordinatnya adalah 2,1. Perhatikan, ketika satu titik dicerminkan ke garis Y sama dengan X, maka dia berubah nih, yang X jadi Y, yang Y jadi X, ya. Kalau kita lanjutkan dicerminkan ke sumbu Y sama dengan min X, ini jadinya min 2, min 1, ya. Lihat perubahannya, ya. Oke, lalu gimana? Bisa juga dicerminkan pada sebuah titik. Kita hapus dulu nih, ya. Dicerminkan kepada sebuah titik. Apa yang terjadi? Ya, titik A 1,2 dicerminkan
ke garis titik 0,0. Maka bayangannya di mana? Caranya kita hubungkan dua titik ini. Kita lanjutkan sampai jarak ini sama dengan jarak ini. Ya. Maka kita dapati bayangannya di situ. Koordinatnya -1, -2. Ya. Lihat polanya. Ketika dicerminkan ke titik 0,0, maka X dan Y dua-duanya berubah tanda. Ya. Lalu, bagaimana kalau titik A tadi dicerminkan ke garis Y sama dengan 3? Yang mana itu Y sama dengan 3? Y sama dengan 3 adalah garis yang semua titik-titiknya komponen Y-nya 3. Maka garisnya yang ini nih. Nah, ini garis Y sama dengan 3. Maka si A ini kalau dicerminkan, bayangannya di mana? Dengan cermin Y sama dengan 3. Tentu bayangannya di sini ya. Ini koordinatnya nih 1,4. Ya. Nah, 1,4. Ternyata ini kalau kita masukkan rumus ya, ketika dicerminkan ke garis Y sama dengan 3, X-nya tetap ya. X-nya tetap, tapi si Y-nya berubah. Berubahnya jadi gimana? Berubahnya dengan rumus 2 kali ini 3 dikurangi 2, tuh 4. Ya. Lalu gimana kalau dicerminkan ke garis X sama dengan 3? Nah, yang mana garis X sama dengan 3? Garis X sama dengan 3 berarti yang ini. 1, 2, 3 ini ya. Nah, ini garis X sama dengan 3. Maka kalau begitu bayangannya di mana? Ya, ini titik A nih. Bayangannya berarti jaraknya sama. Di sini dia bayangannya. Berapa koordinatnya? Tuh 2, 3, 4, 5. 5 ya. Tuh 2, 3, 4, 5. 5,2 gitu ya. Itu bayangannya. Perhatikan, ketika dicerminkan ke garis X sama dengan 3, Y-nya tetap. Tapi si X-nya berubah. Pakai rumus apa? Sama seperti tadi. 2 kali ini 3 dikurang 1, maka dapat 5. Ya. Nah, dari sini kita bisa membuat suatu formula, suatu rumus ketika satu titik akan dicerminkan kepada garis-garis tertentu. X, Y, jika dicerminkan ke sumbu X, Y-nya berubah tanda. X min Y. Dicerminkan ke sumbu Y, X-nya berubah tanda. Min X, Y. Dicerminkan ke garis Y sama dengan X, dia tukeran tempat jadi Y, X. Dicerminkan ke garis Y sama dengan min X, ini dua-duanya berubah tanda. Min Y, min X. Dicerminkan ke titik 0, dua-duanya berubah tanda. Min X, min Y. Ya, dicerminkan ke garis Y sama dengan K, X-nya tetap, Y, komponen Y-nya berubah jadi 2K min Y. Ya, dicerminkan ke garis X sama dengan K, ya, Y-nya tetap, X-nya berubah jadi 2K min X. Ya, Y-nya tetap. Itu pencerminan, ya. Oke, yang ketiga rotasi. Apa itu rotasi? Rotasi adalah perputaran. Ya, jika titik A nih 3,1 diputar dengan poros putaran 0,0 ya, diputar 90 derajat, artinya diputar berlawanan arah jarum jam sebesar 90 derajat. Jadi caranya kita bikin garis nih antara poros sama titik ya, diputar berlawanan arah jarum jam ya hingga 90 derajat. Berarti dia akan ke sini nih 90 derajat gitu ya. Maka di sini bayangannya gitu. Kalau diputarnya negatif 90 derajat berarti berlawanan arah jarum jam ya. 3,1 kalau diputar searah berlawanan arah jarum jam 90 derajat, maka hasil rotasinya berapa? Rotasinya adalah min 1,3. Itu ya. Kalau diputarnya searah jarum jam berarti min 90 derajat, maka dia ada di kuadran keempat kan ya. Putar ke sini nih. Ada di kuadran keempat, berarti kalau kuadran 4 1, min 3. Ya. Kalau diputar 180 derajat berarti ke sini kan ya. Ke situ berarti
di kuadran ketiga, berarti min 3, min 1 ya. Nah, kalau sudutnya selain itu gimana? Kalau sudutnya selain itu, ya sebetulnya untuk semua sudut kita bisa pakai rumus matriks ini untuk rotasi ya. Cos alfa min sin alfa, cos alfa. Oke, kita lihat. Jadi kalau rotasi ya, kalau ini pakai rumus rotasi ya, 90 derajat. Ya, A 3,1. Ya, alfanya 90 derajat. Berarti yang pertama ya, cos 90 kan 0. Sin 90 1, berarti min sin min 1, ini 1, ini 0 ya. Sin 90 0, ini 1. Sorry. Sin 91 cos 90 0 gitu ya. Coba kalikan dengan 31. Betul nggak? Hasilnya min 1 3. Ini perkalian matriks berarti baris dikali kolom. Ya, 0 kali 3 0, min 1 kali 1 min 1. Ya, yang bawah 1 kali 3 tuh bener ya, min 1 sama 3 ya. Kalau tetanya min 90, min 90 berarti cos min 90 ya 0 tetap. Sin min 90 min 1 kali minus berarti 1, di sini min 1 0, dikalikan 31 ya, sama perkalian matriks berarti ini 1 min 3, betul ya. Nah, kalau alfanya 180 berarti cos 180 berapa? Min 1. Sin 180 0. Ini min 1. Ya, 31, maka hasilnya min 1 kali 3 min 3 dan min 1. Gitu ya. Jadi untuk rumus rotasi cukup pakai ini. Ya, masukkan alfanya lalu dikalikan dengan objek yang akan berubah ya. Oke, kemudian dilatasi ini adalah pembesaran ya. Jadi kalau misalkan nih A21 didilatasikan dengan pusat dilatasi 0,0 dengan faktor skala 3, artinya yang asalnya jaraknya segini menjadi 3 kali. Oh, berarti sampai ke sini, maka disinilah bayangannya gitu, bayangan A. Caranya gimana? Caranya sebetulnya tinggal dikali aja. Terlebih kalau pusatnya 0,0 ya. 2 dikali 3 6, 1 dikali 3 3. Nah, maka ini adalah 6 3 koordinatnya. Gimana kalau pusatnya? Jadi kalau kita buat rumus ya, dilatasi X Y ya dengan dilatasi K ya, berarti tinggal dikali ya. Bayangannya itu adalah sama dengan K dikali X, Y gitu ya rumusnya. Tapi ini kalau pusatnya 0,0. Kalau pusatnya bukan 0,0 gimana? Maka bayangannya itu ya, pusatnya min 1, min 2 berarti di sini nih. Min 1, min 2 di sini ya bayangannya. Tuh. Min 1, min 2. Nah, maka dilatasinya begini. Titiknya kan yang ini tadi ya. Nah, jadi diperbesar 3 kalinya ke sini. Nah gitu, diperbesar sebanyak 3 kali ya. Maka gimana cara mencari titik bayangannya ya? Caranya adalah K, kalau tadi langsung dikali XY, ini enggak, X-nya dikurangi dulu pusatnya A sama B gitu ya. Nah ini baru nanti terakhir dijumlahkan lagi pusat dilatasinya. Contoh kalau A-nya 2,1 ya, didilatasikan pusatnya min 1, min 2, faktor skalanya 3, berarti ini 3 ya, X nya kan 2 dikurangi A nya min 1 berarti jadi plus 1, Y nya 1 ya, B nya min 2 berarti plus 2. Nah ini ditambah sama A, B, A nya berarti min 1 min 2, maka ini hasilnya ya, 3 ditambah min 1 min 2, maka hasilnya ini 99 ditambah min 1 min 2 ya, berarti hasilnya 87 ya. Koordinat ini adalah 87 ya, ini kan tadi nggak presisi ya gitu. Oke, itu tentang transformasi geometri ya.